Wakil Badan Kepala Gizi Nasional, Nani S. Deang, geram menemukan masih banyak mitra dapur MBG menggunakan bahan baku tidak segar. Contohnya adalah ayam dibeli hari Sabtu, baru dimasak hari Rabu. Akibatnya para pelajar keracunan makanan. Memasuki hari kelima, korban keracunan akibat makanan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat sudah mencapai 1.333 orang. Dari hasil pemeriksaan Labkesda Jabar, dari 226 sampel makanan yang diperiksa, ditemukan 8% sampel makanan positif mengandung bakteri Salmonella dan Bacillus cereus. Jenis bakteri itu ditemukan dari makanan yang sudah basi dari olahan nasi dan daging-dagingan. Dari 226 sampel, yang kami dapatkan dari 12 Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan sudah 28 kali frekuensinya. Ini yang paling banyak adalah dari bakteri ya penyebabnya, dan yang mendominasinya adalah Bacillus cereus dan Salmonella penyebab di bakterinya. Baik. Lalu dari pemeriksaan kimianya hasil yang positif adalah dari nitrit. Sejumlah gejala akan timbul akibat mengkonsumsi makanan busuk seperti mual, sakit perut, hingga kejang-kejang dan sesak nafas. Gejala yang juga dialami ribuan siswa di Kabupaten Bandung Barat. Senada Wakil Badan Gizi Nasional, Nanik SD yang juga menemukan masih banyak mitra dapur SPPG yang menggunakan bahan baku tidak segar sehingga menyebabkan keracunan pada pelajar. Saya juga tidak mentolerir bahan baku yang dipakai bila tidak fresh. Karena kejadian di Bandung ini sungguh di luar nalar. Bagaimana bahan baku dalam kondisi tidak fresh, ayam dibeli di hari Sabtu, baru dimasak di hari Rabu. Memang kalau di rumah ya, nggak apa-apa itu 2 ayam kita nyimpennya. Tapi kalau 350 ayam, freezer mana yang kuat menyimpan? Atas kasus keracunan massal, Badan Gizi Nasional sudah menutup 40 mitra dapur MBG yang menyebabkan keracunan para pelajar. Hingga Sabtu, jumlah pasien korban keracunan yang dirawat di posko darurat berangsur menurun, mayoritas pasien dipulangkan untuk jalani rawat jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memantau dugaan kasus keracunan terkait dengan program makan bergizi gratis. Sepulang dari luar negeri, Prabowo akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan pejabat terkait untuk membahas kasus ini. Saya baru dari luar negeri, 7 hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan ya. Ini masalah besar, jadi pasti kurangan dalam awal ya, tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik ya. Kita harus waspada jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak. Sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi ya. Untuk memberi makan sekian juta pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi ya. Ya. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani S. Deang mengungkapkan ada sejumlah politisi yang terang-terangan minta proyek dapur makan bergizi gratis. Bahkan Nani mengancam tak segan-segan menutup dapur MBG yang melanggar prosedur meski milik jenderal sekalipun. Dapur fiktif, lu ayo wawancara sendiri langsung sama itunya, verifikatornya. Ada nggak itu punyanya siapa di situ? Punyanya DPR, anggota DPR siapa di situ? Karena nggak akan terlihat ketika diverifikasi. Paling sesudahnya aja. Tapi mau punyanya Jenderal Belang, mau punyanya siapa, kalau melanggar akan saya tutup, saya nggak peduli, ya. Karena ini nyangkut nyawa manusia, ya. Saya nggak peduli, benar, serius saya. Jangan main-main sama urusan kesehatan anak. Ini kan program, kasihan, banyak anak-anak nggak bisa makan, kita mau ngasih makan kok. Rebutan mau, makanya ada serius nih, ada yang WA saya, Mbak, saya jawab, kamu politikus bukannya
bantu saya bagaimana mengkomunikasikan soal keracunan malah minta dapur, ya kan? Langsung saya blok. Nah aja lu ngurusin dapur, ya kan? Nah, iyalah, saya nggak mau kayak begitu ya. Oke. Pemirsa, viral mobil pengangkut kotak makan bergizi gratis mogok di tengah jalan saat mendistribusikan MBG ke salah satu sekolah di Bangkalan, Jawa Timur. Para siswa dan guru berinisiatif membantu dengan menjemput dan mengangkut makanan secara gotong royong berjalan kaki ke sekolah. Tulih, akan. Beginilah aksi para siswa SD Larangan Timur 1, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur saat bersama-sama mengangkut kotak-kotak makanan bergizi gratis ke sekolah mereka pada Jumat kemarin. Para siswa sekolah dasar ini harus bergotong royong menjemput kotak MBG mereka ke titik lokasi mobil pengantar yang mogok di tengah jalan. Meski lelah karena harus berjalan menenteng kotak MBG, namun mereka terlihat tetap antusias. Kejadian tersebut dibenarkan oleh pihak sekolah maupun SPPG Sehat Luhur Mandiri yang bertugas melayani pendistribusian MBG. Berdasarkan pengakuan petugas SPPG, ada masalah pada bagian mesin mobil sehingga kendaraan tiba-tiba mati di tengah jalan. Akibat medan jalan yang harus dilalui cukup berat karena memasuki wilayah perbukitan. Karena memang tempat atau rute yang ditangani oleh SPPG ini memang rute di pegunungan atau perbukitan dan jalannya tidak lapang seperti di perkotaan. Meski upaya pendistribusian MBG tersebut sempat terganggu, namun semua pengiriman kotak MBG akhirnya tuntas berkat bantuan para guru dan siswa. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan korban keracunan massal makan bergizi gratis di Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Cililin, dan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat masih menjalani perawatan medis. Sebanyak 16 siswa masih dirawat di Aula Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Mayoritas pelajar ini masih merasakan pusing, mual, dan sakit perut usai mengkonsumsi makan bergizi gratis yang dibagikan pada Rabu 24 September lalu. Sementara sebanyak 35 siswa masih dirawat di Rumah Sakit Cililin. Pasien yang keluar masuk kondisinya hampir sama dengan yang awal gitu Pak. Jadi mereka datang dalam keadaan kejang, sesak napas, mual dan muntah. Tapi tidak dengan diare. Tidak dengan diare. Ya. Malah tadi ada yang datang dengan penglihatan kurang jelas. Oh gitu ya. Ya, itu pun dari sekian banyak yang saya tangani baru satu orang yang bilang begitu, penglihatan kurang jelas. Itu pelajar gitu. Apa? Pelajar. Gurunya. Oh, gurunya yang makan juga. Ya. Makannya. Para orang tua pelajar korban keracunan massal makan bergizi gratis MBG di Cipongkor, Bandung Barat masih trauma setelah apa yang dialami oleh anak mereka. Mereka berharap program makan bergizi gratis diperbaiki dan dikaji ulang. Sejumlah siswa yang alami keracunan makan bergizi gratis masih dirawat di posko darurat Aula Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Para pasien yang berjumlah lebih dari 1.117 orang alami pusing hingga mual setelah konsumsi makan bergizi gratis di sekolah. Hal ini membuat orang tua para korban alami trauma. Mereka minta program makan bergizi gratis dihentikan dan dikaji ulang agar tidak ada lagi jatuh korban. Ya kalau harusnya kalau mau masaknya di sekolah aja, jangan itu kan kadang-kadang masaknya dari kemarin pas kesininya kan makannya udah siang ya Pak ya. Siang masih kalau memang masaknya di sini mah ada kantin, kalau bisa di kantin nggak apa-apa, enak kan, dekat langsung kelihatan kontrol gitu. Ya, tadi kan itu maksudnya baik ya Pak ya, buat yang anak kalau misalnya kan belum makan di rumah bisa makan di sekolah. Maksudnya kan kalau misalnya kan ada anak yatim nggak makan di rumah bisa makan di sekolah. Tapi kalau udah kayak gini ya banyak yang korban yang keracunan gitu. Ya mendingan lah bisa stop aja gitu kalau bisa mah. Hingga Sabtu, jumlah pasien korban keracunan yang dirawat di posko darurat berangsur menurun. Mayoritas pasien dipulangkan untuk jalani rawat jalan. Meski demikian, peristiwa keracunan ini masih jadi kekhawatiran para orang tua murid.
Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.